Indonesia menempati peringkat 5 sebagai negara pengakses internet tertinggi di dunia. Menurut data pada Maret 2019, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta dengan penetrasi mencapai 64%. Artinya, dari total 272,1 juta populasi di Indonesia, sebesar 64% telah terkoneksi dengan internet. Hal itu cukup membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memanfaatkan media internet untuk mengakses informasi. Namun, kemudahan yang kita peroleh ternyata membawa dampak yang sangat serius. Media sosial ternyata menjadi ladangnya hoax. Lalu, apa sih hoax itu? Hoax merupakan berita bohong atau berita yang tidak terverifikasi kebenarannya. Bisa dikatakan, hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Saya pun dengar-dengar kabar juga dari teman. Sekarang kan musimnya penyakit nih Pak. Katanya penyakitnya itu hilang rasa, hilang penciuman. Katanya gini kabarnya, kalau misalnya kita itu sakit, terus kita dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, kita langsung dikatakan COVID dan langsung dibawa ke rumah sakit di kota, wilayah Medan atau sebagainya. Dan setelah itu nanti katanya sampai di sana suntik mati. Apakah benar berita itu? Wah, belum tentu benar tuh Wir. Bisa-bisa itu berita hoax, ya kan? Berita hoax itu apa sih Pak? Berita hoax itu berita bohong, belum tentu kebenarannya. Jadi kita sebagai ASN harus pintar, pandai-pandai kita memilah berita-berita tersebut. Terus bagaimana Pak caranya kita tahu itu berita hoax atau enggak? Jadi salah satu cara untuk menangkal berita hoax itu adalah periksa data. Artinya periksa sumber data itu dari mana? Dari sumber yang jelas atau dari sumber yang tidak jelas, dari sumber yang dipercaya atau dari sumber yang tidak dipercaya. Karena berita itu dia sifatnya ada dua macam, ya. Yang pertama itu berita bersifat opini, yang kedua bersifat fakta. Nah, kalau opini ini dia sudut pandangnya bersifat subjektif. Artinya dia hanya menurut penulis saja, sudut pandangnya berdasarkan penulis saja yang menulisnya, ya. Tapi kalau berita fakta itu berita yang sudah jelas kebenarannya, sudah teruji kebenarannya. Cara mencek keaslian foto yaitu satu, kita buka Google lalu kita pilih yandex.com. Setelah masuk ke alamat yandex.com, kita pilih image. Lalu kita pilih ikon kamera untuk memilih gambar yang akan dicek keaslian fotonya. Setelah itu akan ditampilkan hasil dari gambar yang dicek keaslian fotonya. Maka kita akan melihat beberapa hasil. Di sini tampak hasil dari bahwa berita tersebut gambarnya adalah hoax, karena gambarnya tersebut adalah gambar yang berasal dari luar negeri. Cara sederhana untuk mengidentifikasi berita hoax dari cek keaslian foto. Pertama kita buka dulu Chrome kita, yaitu tineye.com, dan muncul layar seperti ini. Kita bisa langsung upload fotonya. Bisa juga di sini saya pakai foto Bapak Jokowi ya. Contohnya sudah keluar hasilnya. Sumbernya dari mana? Contoh di sini adalah dia dari brilio.net. Ukuran fotonya berapa? Besar fotonya,
tanggal pertama di-share. Ada juga di sini tertulis nama reporter, Lolita. Jadi seperti itu cara sederhana yang saya dapat, lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ikut dalam forum diskusi anti-hoax merupakan salah satu cara untuk menangkal berita hoax yang mudah tersebar di era digital saat ini. Di dalam grup, semua anggota bebas untuk bertanya dan sekaligus dapat mengklarifikasi masalah yang lagi hangat Menurut diperbincangkan. Irwan, diskusi kelompok adalah pengumpulan informasi untuk membahas masalah yang spesifik, dan tujuan diskusi kelompok adalah untuk membahas suatu permasalahan yang sedang terjadi sehingga mendapatkan kesepakatan bersama berkaitan dengan tema kita menangkal hoax. Yang keempat, waspadai judul provokatif. Hoax seringkali memiliki judul-judul berita provokatif yang sengaja digunakan untuk memantik emosi pembaca. Teman-teman tentu pasti tahu betapa mudahnya judul dari sebuah berita bisa diubah-ubah oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, usahakan untuk tidak mudah terpancing. Yang kelima, cermati alamat situs. Kita bisa melihat apakah berita tersebut hoax atau bukan melalui sumber berita dari artikel yang kita baca. Kita bisa melihat situs URL-nya, apakah situs terpercaya atau bukan, apakah situs resmi dari pemerintah atau hanya bersumber dari blogspot dan broadcast pribadi saja. Selain itu, kita juga bisa lihat dari kualitas artikelnya. Jika artikel tersebut terlihat seperti ditulis sembarangan, banyak salah ketik, tidak terstruktur, dan mayoritas opininya tanpa dasar, maka kemungkinan besar isi informasi dari artikel tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.